Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'azzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Hari Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang khotib bacakan barusan, Allah Subhanahu wa ta'ala menginformasikan kepada kita yang tentunya informasi itu bukan sekedar informasi yang mungkin dianggap tidak berguna, tapi yang namanya informasi dari Allah enggak ada satupun yang tidak berguna, tidak ada satupun yang tidak bermanfaat, terutama bagi keselamatan hidup kita di dunia dan di akhirat. Informasi pertama yang Allah sampaikan kepada kita dalam ayat ini, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, yang sering terjemahkan hanya kepunyaan Allah lah. Segala apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi. Disebutnya hanya langit dan bumi, tapi tentunya adalah meliputi segalanya. Kalau Allah informasikan bahwa pemilik segala yang ada dan adalah Allah, bukan sekedar memiliki. Tidak seperti manusia. Manusia bisa jadi memiliki tapi tidak bisa mengurus. Tapi Allah itu memiliki dimulai dari penciptaan, pengurusan, pengolahan, maka sebutnya Allah sebagai Rob yang mengurus, mencipta, mengurus, sehingga
memberikan kemanfaatan pada semua makhluk, khususnya makhluk manusia. Bahkan kalau kita memperhatikan salah satu ayat Al-Quran di surah Al-Baqarah, bahwa semua yang ada, yang Allah ciptakan itu adalah untuk manusia. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'ah. Dia yang telah menciptakan dengan penciptaan yang sangat hebat itu, yang tidak bisa ditiru oleh siapapun, adalah lakum, untuk kamu manusia. Bukan untuk siapa-siapa, untuk kamu. Sebab keberadaan makhluk-makhluk yang ada, makhluk yang hidup ataupun makhluk yang mati, itu semuanya untuk manusia. Adanya malaikat untuk manusia, adanya setan itu adalah untuk manusia. Semuanya untuk manusia. Nah ini dalam rangka semua melayani manusia, hanya bentuk-bentuk pelayanannya yang berbeda. Ya, bentuk-bentuk pelayanan yang beda. Mungkin bertanya, kalau begitu apa sih kemanfaatan setan buat manusia? Adanya setan untuk melatih keimanan kita. Kalau tanpa setan iman kita belum tentu bisa naik. Seorang jagoan, petinju, pegulat, itu bisa menjadi hebat itu karena dilatih. Dilatihnya adalah dengan dipukuli, ada lawannya. Nah, ada setan juga itu merupakan ya untuk melatih keimanan manusia. Bukan tidak ada manfaat sama sekali, ada manfaatnya. Semuanya untuk manusia. Nah, yang dikatakan langit dan di bumi, jangan dianggap langit itu bumi, langit itu adalah yang kelihatan biru, bukan. Yang dimaksud langit di sini adalah pengisi langit. Bintang-bintang itu. Matahari termasuk bintang. Matahari itu bintang terkecil ke bumi. Di luar matahari banyak lagi bintang-bintang yang para ahli sampai sekarang belum ada yang mampu menghitung berapa jumlahnya. Dan belum mengetahui berapa besarnya. Jumlahnya sangat banyak, juga besar-besar, tapi tidak kelihatan karena sangat jauhnya itu. Ini menggambarkan tentang keagungan Allah. Nah, jadi Allah itu pemilik, itu pencipta, pengatur, pengurus. Makanya semuanya yang terjadi di dunia ini semuanya berkat izin Allah. Berkat skenario Allah. Yang manusia mungkin tidak tahu apa hikmahnya, apa manfaatnya. Termasuk kejadian banjir. Ya, di daerah saudara-saudara kita. Di Sumatera, di Aceh. Itu apa sih faedahnya? Nah, nanti faedahnya dari musibah itu ada yang Allah bukakan dan ada Allah yang tidak bukakan. Hanya kalau memperhatikan salah satu hadis Rasul itu, ya, Rasulullah itu menyampaikan jika Allah mau memberikan kebaikan kepada hambanya, maka
kalau hamba itu berbuat salah, Allah hukum di dunia. Tapi jika Allah hendak memberikan keburukan, Allah biarkan tanpa ada hukuman. Untuk apa sih hukuman itu? Hukuman itu fungsinya untuk membuat jerak. Dan yang kedua, untuk dapat mengetahui tentang kesalahan apa yang telah diperbuat. Liyaduqa wabala amrihi, kata Allah itu. Agar orang dapat merasakan keburukan dari perbuatannya itu. Yang kedua, jika Allah hendak memberikan kepada hambanya itu kebaikan yang lain, Allah uji. Tentunya bagi orang-orang yang beriman adanya musibah itu sebagai ujian. Tapi jika Allah hendak memberikan keburukan juga, Allah itu biarkan tidak diuji. Makanya musibah yang terjadi itu bisa jadi itu merupakan hukuman dan juga bisa jadi itu merupakan ujian. Bagi orang-orang yang beriman tentunya ada musibah itu sebagai salah satu jalan untuk menuju surganya Allah kalau kita bersabar. Wa basyiris sabirin. Nah, itu terjadi atas kehendak Allah. Makanya enggak ada sesuatu yang terjadi tanpa ada izin Allah. Termasuk apa yang hendak kita perbuat atau apa yang hendak kita tidak perbuat. Yang hendak kita perbuat belum tentu terjadi kalau Allah tidak mengizinkan. Sesuai doa yang kita baca setiap ba'da sholat. Allahumma la mani'a lima a'toita lima mana'ta wala Allahumma la mani'a lima a'toita wala mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak akan ada yang bisa menahan terhadap apa yang hendak Engkau Allah berikan. Gak ada siapapun yang bisa menahan apa yang Allah hendak memberikan. Baik memberikan yang terbaik atau memberikan yang terburuk. Dihalang-halangi gak bisa oleh kita. Jadi gak ada yang bisa menahan yang hendak Allah berikan. Dan tidak ada yang bisa memberi yang hendak Allah tahan. Nah, di sini nggak boleh sombong manusia itu. Semuanya terjadi atas izin Allah. Punya Allah semuanya. Nah, karena ini adalah punya Allah, Allah yang mencipta, Allah yang mengatur, Allah yang mengurus semuanya. Berarti Allah mengetahui terhadap segala apa yang dimilikinya. Kadang-kadang manusia itu kan memiliki tapi tidak tahu. Kadang-kadang lupa ini punya siapa ya. Ada orang saking banyaknya punya tanah, dia lupa tanah ini punya siapa, gitu ya. Akhirnya terjadi tanah itu pakai sertifikat orang lain, gitu. Karena yang punyanya nggak tahu itu miliknya. Sering terjadi seperti itu karena banyaknya dia punya tanah, gitu ya. Sampai-sampai nggak tahu ini punya siapa, ini punya siapa. Padahal itu milik dia yang membeli itu. Nah, kalau Allah enggak, Allah memiliki, Allah mengetahui. Termasuk mengetahui apa yang kita perbuat dan apa yang tidak kita perbuat, mengetahui apa yang ada dalam hati dan apa yang ditampakkan, dikeluarkan dari hati itu. Allah tahu. Gitu. Jadi
Allah memiliki, maka Allah yang mengetahui. Makanya dalam kalimat berikutnya, ing tubdu ma fi anfusikum aw tuhfuhu yuhasibkum bihillah. Jika kamu tampakkan apa yang ada dalam hati kamu atau kamu sembunyikan, semuanya akan mendapatkan penilaian Allah. Maka hati-hatilah dalam menghadapi ini. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ahli Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, isi hati manusia itu ada yang ditampakkan lewat perilaku dengan disengaja. Baik perilaku itu baik atau perilaku itu buruk, disengaja. Maka berarti isi hati itu rencanakan untuk diwujudkan. Ada juga isi hati yang tanpa disengaja ditampakkan. Tidak disengaja. Tapi karena memang atas dorongan itu akhirnya keluar juga. Nah itu, makanya para psikolog itu membaca keadaan isi hati itu dari gejala-gejala yang nampak itu. Misalkan rasa suka, rasa tidak suka, rasa senang, rasa tidak senang, rasa sedih, rasa tidak sedih. Itu nampak. Di mana? Di muka. Di muka nampaknya itu. Makanya di Al-Quran Allah sering menyebutkan wujuh, wajah. Contohnya di dalam surat Al-Baqarah, surat Ar-Rum itu fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkan wajahmu pada agama Allah secara lurus. Disebut wajah bukan hanya wajah. Yang dimaksud adalah hati dan seluruh organ tubuhnya itu. Terutama hati. Kenapa disebut wajah? Karena wajah itu merupakan wakil diri. Orang bisa mengenal pribadi seseorang dari wajah. Orang bisa mengenal isi hati orang itu, senang dan tidaknya, suka dan tidaknya, itu dari wajah. Maka berarti itu isi hati yang ditampakkan. Yang ditampakkan tapi tidak sengaja. Kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk. Nah, isi hati itu kadang-kadang tampaknya itu secara tersembunyi itu ada yang disebut hajis, khotir. Hajis itu tiba-tiba muncul dengan seketika, kemudian hilang. Ketika kita lagi Jumat tiba-tiba ingat apa gitu kan ya, itu hajis namanya. Ada juga hadisun nafsi. Hadis itu adalah bisikan-bisikan yang datang ke dalam hati. Sehingga bisikan itu muncul lagi gitu. Itu namanya hadisun nafsi.
Dan yang ketiga ada ham. Kalau ham itu adalah ya udah jadi kehendak, muncul tapi udah menjadi kehendak dan untuk perencanaannya diatur gitu. Dan yang terakhir ada disebut azam. Nah, yang dinilai oleh Allah itu adalah isi hati yang sudah jadi azam. Apa azam itu? Tekad kuat. Ya, tekad kuat. Isi hati yang sudah jadi azam. Kalau isi hati yang belum jadi azam itu tidak dihisab. Yang dihisab itu kalau sudah jadi azam. Makanya kalau mau kita berbuat baik, kata Allah itu, fa ida azamta fatawakal 'ala Allah. Kalau kamu punya tekad yang kuat, tawakal untuk kebaikan itu. Nah, kalau kita punya tekad yang kuat untuk berbuat baik, maka di sanalah Allah akan membantu kita. Akan membantu. Mungkin bapak-bapak punya pengalaman. Saya punya tekad mau kurban. Padahal belum punya uangnya juga. Ketika punya tekad yang kuat, maka Allah mudahkan, akan beri peluang. Kalau azamnya ya tidak dikuatkan itu, maka Allah tidak akan membantunya. Termasuk azam berbuat buruk juga sudah dinilai. Hanya ketetapan Allah, kalau perbuatan baik itu mulai dari azam sudah dapat pahala. Ya, satu, kalau sudah dibarengi dengan perbuatan, nilai pahalanya sampai 70 sampai 100 kali lipat. Tapi kalau azam untuk berbuat buruk, azam berbuat buruk, tekad kuat itu belum dijadikan sebagai perbuatan dosa. Baru dikatakan dosa itu kalau sudah menjadi sikap, sudah menjadi perbuatan. Itulah kebaikan Allah. Makanya kalau dihisab ya, dinilai itu sejak jadi azam perbuatan buruk, betapa banyak dosa yang telah kita lakukan itu. Nah, kenapa demikian? Azam untuk berbuat buruk itu tidak dianggap dosa, karena di sini Allah menegaskan bayaghfiru limay yasha wa yu'adzibu may yasha. Allah ampuni. Bahkan bukan hanya azam buruk yang diampuni itu, azam yang sudah menjadi perbuatannya, asal diiringi dengan istighfar dan taubat, oleh Allah akan diampuni juga. Ya, azam yang sudah menjadi perbuatan itu. Makanya banyak kasus di zaman Rasul itu. Ya, seperti halnya waktu Rasulullah mengepung Yahudi Khaybar. Ada orang Arab gunung di sekitarnya datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya mau masuk Islam." Dia orang musyrik, banyak dosanya jelas. Kan dosa paling besar itu adalah syirik. Sampai-sampai Allah negaskan, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru maduna zalika." Allah tidak mengampuni dosa syirik. Nah, ini ada orang Arab itu, "Ya Rasulullah, saya mau Islam." Nah, Rasul terima. Pas ketika itu Rasul lagi bagi-bagi gonimah. "Nih, gonimah buat kamu."
Saking dia ingin bersihnya dari dosa itu, kata dia mengatakan, ya Rasulullah, saya masuk Islam bukan karena ingin ghanimah. Tapi saya masuk Islam dengan harapan ya ada panah yang mengena pada ulu hati saya, kemudian sampai ke belakang, ke punggung saya, sehingga saya mati syahid dan saya masuk Islam dan saya mati syahid, masuk surga. Kata Rasulullah, kalau orang ini benar-benar ya perkataannya benar-benar tobatnya itu pasti terjadi. Baru juga bicara seperti itu, tiba-tiba ada panah orang Yahudi masuk nembus pada tempat yang ditujukan oleh dia. Rasulullah menegaskan, kalau kalian ingin tahu orang yang banyak dosanya, belum punya amal kebaikan sedikit pun, tapi dia masuk surga, ini orangnya. Kenapa masuk surga? Yaghfiru lima yasa. Istighfar dan taubatan nasuha itu adalah membersihkan semua dosa itu. Makanya Allah tegaskan, wastaghfirillah innallaha kana ghafurur rahim. Mohon ampunlah kepada Allah, istighfarlah kepada Allah karena Allah Maha Pengampun. Nah, makanya dalam hal ini pesan dari ayat ini, Allah tahu semua apa yang kita perbuat, baik berupa gejolak hati ataupun apa yang dinamakan perbuatan. Kalaulah yang diperbuat oleh kita merupakan perbuatan yang buruk, tidak usah menyesal. Pasti Allah akan mengampuni dengan syarat kita beristighfar dan bertaubat. Kalau sudah punya ajam, gagalkan ajam buruk itu. Jangan sampai lanjutkan menjadi perbuatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.